termasuk Hindar dari yang namanya sakit hati. Masuk surga, udah gitu doang. Di dunia ini menjaga lisannya. Saya Salila Rita Putri. Saya Olivia Sabina Hasila. Saya Naria Dela Nove. Saya Zahra Nuriati. Saya Sahela Selana Rabiasani. Saya Rea Olivia. Saya Zalika Fiyam Fadila. Saya Yuliana Narasati. Saya Ulia Asida. Saya Ratu Rizky Maulana. Menurut hadis riwayat Ahmad, menjaga lisan berarti tidak berbicara atau berungkap kecuali dengan baik, menjauhi perkataan buruk dan kotor, menggosip atau gibah, fitnah dan adu domba. Menjaga lisan akan membuat seseorang tidak sibuk mengomentari urusan orang lain dan bisa fokus melihat ibadahnya sendiri. Dengan demikian, ia menjadi lebih baik serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, menjaga lisan akan menghapus dosa-dosa kaum muslim dan sekaligus memperbaiki amal. Tujuan menjaga dan memelihara lisan. Orang yang menjaga lisan akan memiliki kedudukan tinggi dalam agama, akan terhindar dari perkataan-perkataan yang berujung pada dosa. Contoh menjaga dan memelihara lisan. 1. Bertutur kata santun. 2. Hindari untuk berkomentar tentang segala hal. 3. Berpikir dahulu sebelum berbicara. 4. Hindari sifat tercela melalui lisan. Ada beberapa cara petunjuk menjaga lisan. Yang pertama, menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan pula berbicara yang berlebihan. Yang kedua, jauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. Yang ketiga, jangan bicara dusta atau palsu. Yang keempat, jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing seseorang. Yang kelima, jangan berkata kasar. Jauhi celaan dan melaknat orang lain. Yang keenam, jangan mengadu domba. Dan jangan pula mudah marah. Yang ketujuh, jawablah panggilan orang tua dengan sopan santun, serta jauhi banyak berbantah-bantah. halo, nama aku Pebi Dari kelas berapa? dari 11 Boga 2 Nama saya Raditya Rafif, biasa dipanggil Radit. Dari jurusan apa? Dari jurusan TKJ. Saya Banet Rajendra Abidaya dari kelas 11 TAV 1. Nama saya Dede, petugas kantin. Kenalkan, nama saya Panji, saya guru PJOK di SMK Negeri 2 Kota Depok. Oke, saya izin mewawancarai Bapak nih mengenai memelihara lisan. Boleh. Mengapa sih seseorang tuh harus menjaga lisannya? Mengapa ya seseorang untuk menjaga lisan itu sangat penting ya, karena lisan itu diibaratkan sebagai pedang ya, bahkan lebih tajam dari pedang. Kalau kita berbicara dengan tidak benar, maka akan terjadi perselisihan yang sangat tajam ya, bahkan dengan lidah bisa saling bunuh membunuh. Makanya itu kita harus memelihara lidah kita untuk berbicara yang baik. Karena lisan itu tidak terlihat tapi bisa menyakiti. Kenapa harus menjaga? Karena lisan itu adalah pedang buat kita sendiri. Lidah tak bertulang tapi tajam. Karena seseorang harus menjaga lisannya. Agar tidak menyakiti hati orang lain. Karena dengan seseorang menjaga lisan itu nanti bakal terhindar dari yang namanya sakit hati dari ucapan seseorang itu sendiri. Menurut saya menjaga lisan itu penting untuk kehidupan. Kalau ada salah omongan gitu bisa sakit hati besok-besoknya. Kasihan saya juga lihatnya, ada yang sakit hati, patah hati gitu kan banyak kejadiannya. So, makanya kita semua tuh harus jaga lisan. Ya sekian itu aja dah. Bagaimana sih cara memelihara lisan menurut kamu? Menurut aku sih nggak ngelawan orang tua, nggak nyakitin hati orang lain gitu sih. Seringlah berkomunikasi, jadi tahu pendapat orang, tahu sikap orang bagaimana. Biasanya kan orang gampang tersindir karena masalah simpel gitu ya. Ya, jadi kalau tahulah kita cara menjaga lisannya bagaimana juga, dan juga omong kotor itu dikurang-kurangin, omong jorok juga kurang-kurangin ya. Gitu aja. Menjaga lisan itu kan kita seperti kita menjaga omongan. Jadi jangan sampai kita menyakiti orang lain secara nggak langsung.
bagaimana sih cara kita untuk menjaga lisan? Caranya ya coba dari awal biasain buat ngomong yang seperlunya. Jadi kalau misalnya ngomong nggak penting, lebih baik nggak usah dibicarain. Pertama ya kita harus bicara yang baik-baik ya. Tidak boleh kita berbicara dengan yang kotor-kotor. Kotor itu dalam arti gini, menghujat atau juga mencaci maki ya. Artinya gitu. Jadi usahakan kita selalu berbicara dengan baik, sopan, itu seperti itu. Terus apa manfaat jika kita menjaga lisan? Itu simpel sih, hidupnya damai, masuk surga, udah gitu doang. Ya banyak sekali ya manfaatnya. Ya pertama kedamaian. Artinya kalau kita bicara dengan baik, otomatis kita dengan teman kita pasti akan damai-damai saja ya, tidak ada pertikaian atau perselisihan. Yang kedua, dengan menjaga lisan ya kita bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Contohnya memberikan informasi yang baik dan benar seperti itu. Tidak ada berita-berita hoax lagi seperti itu. Apa manfaat jika kita menjaga atau memelihara lisan agar tidak ada kebencian dari orang lain ke diri kita? Manfaatnya kita lebih dihargai dan disegani orang. Manfaatnya banyak ya, kayak contohnya nanti kita bakal hidupnya aman, tentram, rukun, terus kita nggak ada musuh satu sama lain, terus juga terhindar dari omong-omongan kotor yang bisa bikin dosa sih, kayak gitu. Oke, menurut Bapak nih siapa aja sih yang harus menjaga lisan? Ya setiap orang pastinya harus menjaga lisannya, karena kalau semua orang di muka bumi ini, di dunia ini menjaga lisannya, otomatis tidak ada peperangan, tidak ada perpecahan, baik antar kawan, antar sahabat maupun antar keluarga seperti itu. Menurut kamu siapa aja yang harus memelihara lisan? Semua manusia sih. Kita dan lawan bicara kita. Semua orang sih harus jaga lisan ya, baik yang tua juga yang muda juga harus jaga lisannya. Diri kita sendiri, orang tua, teman-teman, semuanya juga sih termasuk. Oke. Menurut kamu apa saja sih contoh menjaga lisan? Ini hal kecil ya, kayak misal disuruh ibu ke warung, kayak jangan males Bu, gitu-gitu sih. Contohnya kayak nggak berkata kasar, terus kayak menggunjing teman atau gibah, atau ngomongin orang lain itu juga bisa kayak gitu. Contoh menjaga lisan. Contoh menjaga lisan ya seperti ini sudah contoh menjaga lisan ini. Jadi kita berdiskusi dengan baik dengan tutur bahasa yang baik. Dah, gitu aja. Cukup kita melihat aja, jangan sampai kita mengucapi. Cukup kita melihat, kita orang keburukan orang cukup kita aja yang tahu. Cukup kita aja yang ngerasain kita disakitin, diapain. Makanya kalau bisa lisan kita jangan sampai kita menyakiti orang lain. Pedih. Ya pertama kita biasakan ya, seperti saya katakan tadi, biasakan mengucapkan hal-hal yang baik, seperti kalau ketemu dengan teman sapa salam, hai apa kabar, assalamualaikum. Yang kedua dengan orang tua kita juga menyapa dengan sopan, lalu bicara dengan baik, tidak ada kata-kata hoax seperti itu ya. Itu kita harus menjaga seperti itu, hal seperti itu. Oke Kak, makasih ya Kak. Terima kasih ya Bang. Ya, sama-sama. Makasih ya. Ya, sama-sama. Makasih ya. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Ya, makasih. Salam guru agamanya ya. Ya. Oke. Menurut dari jawaban beberapa yang kami wawancarai, menjaga lisan itu Menjaga lisan itu penting. Cara memelihara lisan itu harus berbicara dengan baik, dan setiap orang pasti menjaga lisan dan contoh menjaga lisan adalah biasakan ucapkan salam yang baik, misalkan menyapa guru dan teman. Belum anjay. Ayo guru. Sumpah ini cuma nggak bisa dijaga dia lagi.